Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Kang Bro, di kesempatan siang hari ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya kita menganalisa sebuah kerusakan pada sepeda motor. Ibaratnya kalau ada kerusakan, kita masih bertanya, kerusakannya itu di bagian apa, penyebabnya apa, dan solusi penyelesaiannya bagaimana. Nah, dari beberapa uraian tersebut istilahnya kan masih luas. Jadi kalau boleh dibilang masih banyak tanda tanya. Kira-kira penyebabnya apa, karena apa, dan penyelesaiannya bagaimana. Jadi kita akan belajar mempersempit sebuah permasalahan atau kendala pada sepeda motor agar tujuannya kita nanti lebih mudah untuk menganalisa dan menyelesaikan pekerjaan yang kita kerjakan, Kak Bro. Nah, untuk motor ini, Yamaha Scorpio ini mengalami kendala di bagian penerangan depan atau lampu depan. Nah, saya tunjukkan kondisi awalnya, Kang Bro. Saya nyalakan dulu untuk motornya. Oke, untuk saklar lampu utama saya nyalakan ya, ini untuk saklar lampu utama. Oke, sudah saya nyalakan. Nah, terlihat lampu sudah menyala ya. Ini untuk jarak jauh. Sekarang saya pencet untuk jarak pendeknya. Dia nggak menyala untuk jarak pendek, Kang Bro. Menyala cuma untuk jarak jauh saja. Jarak pendeknya tidak menyala. Oke, saya matikan. Baik, Kang Bro. Ini sebagai contoh ya. Motor ini terkendala di bagian penerangan lampu depan. Sebenarnya lampu sudah menyala, cuma untuk bagian lampu jarak jauhnya saja, sedangkan untuk yang jarak pendek itu tidak menyala. Nah, sekarang pasti akan timbul pertanyaan, kenapa untuk jarak pendeknya tidak menyala? Apakah karena bolam atau lampunya yang rusak, atau bagian fitting lampunya, jalur perkabelannya, atau saklarnya? Karena untuk lampu sebenarnya sudah menyala, jadi pertanyaannya tinggal bagian lampunya, fittingnya, atau kabel dan saklarnya yang mengalami kerusakan. Jadi perlu diketahui, Kang Bro, untuk proses analisa biar kita lebih cepat mengetahui bagian mana yang rusak, penyebabnya apa, caranya seperti ini, Kang Bro. Perlu diketahui dan dipahami bahwa untuk jenis motor Scorpio ini, sistem penerangannya itu berasal dari sepul, sumber utama atau sumber awalnya ya. Dari sepul, kemudian dari sepul itu keluar kabel output. Biasanya untuk motor Yamaha berwarna kuning dan dia akan masuk ke kiprok. Setelah masuk ke kiprok, dia akan dicabangkan ke saklar utama lampu ini. Nah, dari saklar utama saat posisi di on kan, dia akan menuju ke bagian saklar jarak jauh dan jarak pendek. Saklar 1 untuk jarak jauh dan pendek, Kang Bro. Jadi output dari saklar utama itu akan keluar menuju ke saklar. Nah, kemudian dari saklar jarak jauh dan jarak pendek itu menuju ke bagian lampu. Nah, jika ini terjadi kerusakan di bagian lampu jarak pendeknya tidak menyala, maka kita sudah bisa menyimpulkan atau sudah mendapatkan jawaban dari uraian yang masih tadinya masih penjabaran yang masih luas, kita sudah bisa mempersempitnya, Kang Bro. Jadi kerusakannya kemungkinan bisa bolam, fitting, kabel dari saklar, atau saklar jarak jauh jarak pendeknya. Nah, untuk selanjutnya langsung kita eksekusi, kita buka bagian batok lampunya dulu. Kita cek dari bolam dan juga fittingnya. Nanti kalau di fitting kita cek ternyata ada setrum dari saklar, berarti yang rusak di jalur yang menuju ke lampunya. Mungkin bolamnya juga bisa, mungkin juga fittingnya yang kurang connect. Oke ya, sekarang kita bongkar dulu untuk bagian batok lampu depannya. Set.
pasaran Supra itu lagi banget tapi dia Pak. Heeh. Kayak anak ori lah bagus, SLR baru 5,5. Barangnya main. Supra X, orang kayak begini. Itu juga ada orang yang tidak perlu. Baik, ini tadi untuk posisi lampu kota juga tidak menyala ya Kang Bro. Jadi untuk saklar utama ini ada 2 kali pencet ya. Yang pertama itu lampu kota menyala untuk lampu kota ini, kemudian bebarengan juga untuk bagian lampu belakang itu menyala. Nah ini tadi tidak menyala ya untuk pertama kali pencet saklar utamanya. Kemudian untuk dipencet 2 kali itu untuk lampu utama menyala. Dan ini tadi untuk jarak pendeknya yang bermasalah tidak menyala. Sekarang kita cek dulu untuk lampu utama, tadi di bagian lampu pendeknya yang tidak menyala. Oke Kang Bro. Di sini kita cek ya untuk kondisi bohlam atau lampu. Ini masih menyala seharusnya. Dan untuk terminalnya ini juga masih bagus, belum lumer. Nah, yang sepertinya yang bermasalah bagian ini Kang Bro, fittingnya. Fittingnya ini untuk bagian yang sebelah ini terjadi meleleh sedikit, jadi dia agak mendem. Nah, ada kemungkinan ini nggak connect. Tapi kita cek dulu ya, ini ada setrumnya nggak kalau misal saat kita nyalakan motornya. Kita cek dulu. Oke, ini untuk mesin sudah menyala, kita cek langsung Kang Bro. Saklar utama sudah on ya. Ini kita dapatkan ground. Kemudian untuk yang ini kita cek di salah satu terminalnya. Oke, ada strum ya. Sekarang kita cek bagian yang satunya. Kita posisikan saklar jarak jauh jarak pendek, kita geser. Ini posisi jarak jauh Kang Bro, menyala. Sekarang untuk yang saklar jarak pendek, kita pindah ke terminal yang satu ini. Nah, ternyata di sini sudah ada strum Kang Bro. Tapi kenapa dia tidak menyala untuk jarak pendeknya? Ya, ada kemungkinan karena ini meleleh. Jadi untuk terminal ini tidak menyentuh terminal yang ada di bohlam. Seperti itu Kang Bro. Nah, langkah selanjutnya kita langsung bisa perbaiki ini atau kita ganti fittingannya ini Kang Bro. Kita ganti dengan yang baru. Oke ya. Saya matikan dulu. Oke Kang Bro, setelah saya lihat untuk proses perbaikan ini sepertinya agak repot ya. Karena ini untuk bagian landasan dari terminal ini sudah meleleh. Apabila ini kita mau membuat permukaan ini lebih naik ke atas lagi, ini juga artinya memanasi bagian landasannya ini. Ini landasannya plastik ya, kurang tahan panas. Di sini sudah ada penggantinya. Saya gunakan landasan yang menggunakan berbahan fiber kayak PCB dari alat elektronik ya. Jadi dia tahan panas. Nah, ini kita coba ganti saja langsung. Ini kita lihat ya untuk kabel groundnya warna hitam. Oke. Oke, untuk kabel ground di sini warna hijau. Ini kita dapatkan warna hitam di sini tadi ya. Oke, kemudian ini untuk jarak jauh, jarak pendek. Yang ini berasal dari saklar yang kuning. Dan yang satunya lagi ini ke panel kontrol speedometer Kang Bro, untuk lampu jarak jauhnya. Tapi ini tidak dipasang ya, karena untuk speedometernya juga belum dipasang. Nah, sekarang untuk yang warna hijau dari atas ini, dari saklar, ini adalah untuk jarak pendek. Kita dapatkan warna putih yang berasal dari fittingnya. Oke, selanjutnya kita pasang bohlamnya. Oke, kita posisikan dulu. Oke, kemudian kita
masukkan untuk fittingnya. Oke, sudah terpasang Kang Bro. Kita coba dulu ya, apakah sudah menyala untuk jarak pendeknya. Kita tes dulu. Nanti setelah bagian ini sudah jadi, kita lanjut pengecekan di bagian lampu kota. Oke, kita nyalakan dulu. Oke Kang Bro, untuk jarak pendek sudah menyala. Jarak jauh, pendek, jauh, pendek. Oke ya, untuk permasalahan lampu utamanya sudah selesai. Terjadi kerusakan di bagian fitting lampunya. Ini sudah jadi Kang Bro. Sekarang kita lanjut ke bagian lampu kota. Ini kita cek untuk bagian lampunya ya. Oke, saya coba ganti dulu ini untuk lampunya. Oke, ini saya ambilkan lampu yang baru. Menyala Kang Bro. Jadi tidak menyalanya lampu kota itu dikarenakan cuma bolamnya saja yang putus. Oke ya, untuk bagian belakang juga sudah saya ganti ya. Tadi juga untuk belakang itu cuma bagian bolamnya saja yang putus. Ya, ini sudah menyala untuk lampu kotanya. Selanjutnya kita pasang, kita rapikan kembali. Oke, kita matikan dulu Kang Bro. Kita mau pasang untuk batoknya ya. Oke, kita tes kembali Kang Bro. Rezeki Kang Bro. Oke ya, kita cek lagi. Jarak jauh, jarak pendek. Jarak jauh, jarak pendek. Oke, masalah sudah kelar. Nah, seperti itu caranya Kang Bro, menganalisa kerusakan pada sepeda motor. Di bagian apapun yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan, kita harus tahu dasar-dasarnya. Kayak ini contohnya ya. Sumber utama tegangan itu berasal dari mana untuk lampu ini? Dari spool Kang Bro. Nah, kalau misal untuk posisi diaktifkan atau di on kan saklar utama kok nggak nyala, berarti kita proses penganalisaannya ke belakang arah dari saklarnya, dari saklar dim atau jarak jauh jarak pendek, kemudian ke belakang lagi saklar utama. Kalau misal di saklar utama belum ada arus atau tegangan, kita cara mengoreksinya terus berjalan ke belakang. Kita menuju ke kiprok, dari kiprok sampai ke sumber utama dari spool. Jadi seperti itu untuk proses perbaikan sepeda motor yang mengalami kendala atau kerusakan. Kita perlu memahami dasar-dasarnya, baru kita bisa menganalisa dengan
tepat dan cepat Kang Bro. Oke ya, untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.